Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderita, dari roh-roh jahat, dan ia mengurniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengarkan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, sebagai seorang yang beriman, kadangkala kita jatuh di dalam kelemahan kita. Apabila kita mempunyai masalah di dalam kehidupan kita, itulah masanya di mana kita mempersoalkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Adakah Tuhan itu benar-benar ada di tengah-tengah kita? Ataupun adakah Tuhan itu dapat menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit yang kita alami? Inilah persoalan-persoalan yang timbul bagi kita, orang yang beriman, apabila sesuatu masalah di dalam kehidupan kita terjadi. Dan di dalam pembacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengar bagaimana Nabi Yesaya mengatakan kepada orang-orang Israel untuk sentiasa mengandalkan kepada Allah. Nabi Yesaya menyuruh orang-orang Israel untuk percaya, untuk datang kepada Allah. Tetapi kadangkala orang-orang Israel ini, apabila mereka mengalami sesuatu di dalam kehidupan mereka, mereka mula kembali kepada Tuhan mereka. Mereka kembali kepada adat istiadat yang seringkali mereka lakukan. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel. Tetapi Nabi Yesaya coba untuk memberitakan kepada mereka tentang Allah. Jadi saudara dan saudari, bukan itu sahaja. Di dalam Injil pada hari ini kita juga mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis menyuruh kedua pengikutnya untuk bertanyakan kepada Yesus, adakah Yesus yang mereka nanti-nantikan, ataupun ada orang lain lagi yang akan datang. Dan apabila persoalan ini timbul, pasti kita tertanya-tanya bahwa Yohanes Pembaptis juga kadangkala menjadi seperti kita, yang mempunyai keraguan-keraguan di dalam diri kita akan kehadiran Yesus. Tetapi kita harus ingat, apabila Yohanes mengantar kedua pengikutnya untuk bertemu dengan Yesus, pada waktu itu Yohanes Pembaptis telah dipenjarakan oleh Raja Herodes. Jadi saudara dan saudari, sudah pasti apabila seseorang itu mengalami kesusahan di dalam kehidupannya, pasti sahaja persoalan-persoalan akan timbul. Begitu juga dengan kita. Kita seringkali jatuh di dalam kelemahan kita, jatuh di dalam dosa-dosa kita, karena kita tidak fokus akan apa yang diberitakan oleh Yesus kepada kita semua. Jadi persoalannya saudara-saudari, maukah kita kembali ke pangkal jalan? Seperti mana di dalam Injil pada hari ini Yesus mengatakan, berbahagialah kepada mereka yang tidak kecewa walaupun apa sahaja misi yang diharapkan tidak tercapai. Karena saya percaya bahwa Tuhan sentiasa membantu kita untuk terus maju ke hadapan. Jadi di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari untuk membantu kita untuk terus setia,
untuk terus menjadi saksi kepada Yesus. Yang pertama, kadang-kala kita terdengar kata-kata yang tersusun rapi, sehingga kan kita mengatakan kata-kata itu begitu manis sekali. Tetapi ingatlah bahwa kata-kata itu hanya lahir di bibir sahaja dan bukannya dari hati kita. Jadi, biarlah apa yang keluar dari mulut kita itu sama dengan hati kita. Biarlah apa yang kita ungkapkan mengenai Yesus itu benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena melalui kata-kata itu yang keluar dalam mulut kita kadang-kala tidak melambangkan sikap kita yang sebenarnya, tidak dapat menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi biarlah melalui kata-kata itu kita melakukan di dalam perbuatan kita juga. Yang kedua, walau sekecil manapun perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, sudah pasti ramai orang dapat mengenali identiti diri kita. Jadi saudara dan saudari, marilah pada saat ini sekali lagi kita belajar untuk melakukan kebaikan daripada Yesus, daripada Tuhan, agar melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu dalam nama Tuhan dapat membawa orang ramai untuk percaya kepadanya, dapat membawa orang ramai untuk mengenali siapa Yesus bagi mereka. Sekali lagi, biarlah di dalam kehidupan kita pada saat ini kita dapat berdoa dan menjadi saksi Kristus kepada semua orang, agar mereka percaya bahwa Yesus itu tetap ada dan akan menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.